Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP 5 Semarang akan membuat video praktek cara membuat magnet dari 3 cara, yaitu cara induksi, cara menggosok, dan cara mengalirkan dengan arus listrik. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Fogan Tanera Revaya, absen 30. Saya Dewi Sudistira, absen 7. Saya Reza Ramadan, absen 26. Saya Reza Nur Akbar, absen 24. Selamat menonton dan semoga menjadi inspirasi bagi kalian semua. Baik, sebelum kita membuat dengan 3 metode yang sudah saya jelaskan pada awal kita mengerti, ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan untuk berbagai metode tersebut. Yang pertama, kita perlu isolasi. Yang kedua, kita perlu sedikit pin. Kita perlu kawat besi. Kita perlu baterai. Perlu diingat, baterai untuk elektromagnetik, dan sebagai tambahannya adalah kawat tembaga untuk menghubungkan si baterai dan jenis besi. Kita punya besi, penggaris besi, dan juga yang paling penting adalah magnetnya. Kita bisa menggunakan magnet kecil seperti ini, bisa menggunakan magnet batang atau magnet U. Intinya adalah apa saja yang kita gunakan merupakan sesuatu yang bersifat magnet. Magnet silinder bisa, magnet yang berbentuk batang juga bisa. Baiklah, kita coba dengan cara yang pertama, yaitu dengan metode menggosok. Cukup mudah, kita hanya perlu menggosokkan magnet ke bahan yang akan kita beri magnet. Kita gunakan penggaris besi karena mudah mendapatkan gaya magnet dari magnet ini. Oke, cukup mudah, kita harus menggosokkannya secara searah. Tidak boleh digosokkan seperti ini, harus searah seperti ini. Oke, mari kita coba. Baiklah, sudah cukup. Kita coba kepada pin. Tidak jatuh. Yap. Ini membuktikan bahwa apabila magnet digosokkan pada besi, yaitu penggaris besi seperti ini, maka penggaris besi akan menjadi magnet dan bisa menarik seperti ini. Pembuktian selesai. Masuk pada metode kedua, yaitu dengan cara induksi. Kali ini saya mempunyai rekan baru, namanya adalah Denis Yudhistira. Dia akan menjadi moderator atau yang membuat, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Silakan kita mulai. Yang pertama, kita perlu magnet. Ini adalah komponen utama. Lalu kita perlu besi. Perlu diingat teman-teman, besi kecil atau paku kecil juga bisa menginduksikan. Kita buktikan dulu apakah bisa apabila besi seperti ini menancapkan seperti ini dan menariknya. Coba. Tidak bisa ya? Tidak bisa menarik? Tidak bisa. Oke. Dengan prinsip induksi, kita menghantarkan magnet dari magnet. Coba. Sambungkan ke magnet. Yap. Beginilah metode induksi. Cukup mudah dan hampir sama dengan metode menggosok yang sama-sama mudah. Di video lo ya. Gagal ya mulu malam. Oke, masuk ke metode ketiga, yaitu dengan cara elektromagnetik atau mengaliri besi dengan
arus direct current atau DC. Yang perlu disesuaikan yaitu baterai, dan yang kedua ada besi dan kawat tembaga untuk melilitkan baterai dengan besi. Oke, silakan Dilis. Pertama kita lilitkan dulu dengan besinya. Oke, kita sudah benarkan pada kumparannya atau lilitan kawat tembaga. Di sini permasalahannya ada pada kepanjangan dari lilitan tembaga ini. Jika kita mengaitkan dengan baterai yang cukup pas dengan suhunya, kita akan mendapatkan kemagnetan yang akan kita cari. Coba buktikan, Deris. Iya. Ini di sumbu bawah kita tempelkan. Ini sumbu atas kita tempelkan. Positif dan negatif. Pastikan benar ya, tidak. Coba buktikan dulu. Oke, Terbukti ya. Mantap. coba dilihat ujungnya dulu. Ini tidak menyentuh dari ujungnya. Ini murni dengan kemagnetan. Oh ya, hati-hati, ini sangat panas sekali ya. Ya, kita perlu yang namanya alat bantuan. Tapi untuk sementara ini kita gunakan tangan terlebih dahulu untuk menguji kepastiannya. Apabila kita kaitkan dengan induksi, tidak akan bisa karena kemagnetannya sedikit dan lebih. Lihat, tidak bisa, namun saling menarik, namun tidak terlalu kuat. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan adalah dengan percobaan ini kita telah menemukan ketiganya bisa menghasilkan magnet. Namun ada beberapa metode yang cukup sulit kita lakukan. Yang pertama kita urutkan tingkat yang paling sulit yaitu elektromagnetik. Dengan elektromagnetik ini kita mengaitkan besi dengan arus listrik direct current. Nah, dengan direct current ini kita perlu kepanjangan dan tingkatan untuk menghasilkan kemagnetan yang cukup pas. Yang kedua ada induksi. Induksi ini cukup mudah dan hampir sama dengan menggosok, dan yang paling mudah adalah menggosok karena kita hanya menggosokkan pada satu arah saja seperti video sebelumnya. Apabila konten kami bermanfaat bagi kalian, terima kasih dan berikan like. Apabila konten kami bermanfaat bagi semua dan tidak ingin ketinggalan informasi yang lebih lanjut, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and Subscribe. Video ya. Gagal. Ya mau lu